Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Mampir ngombe kali ini ya, sedikit terlambat sehingga dia ya karena segala sesuatu ya siang sudah ya, ini sudah agak siangan ya, tapi enggak apa-apa ya. Biasanya kita sejak pada subuh itu ya sudah syuting ya, ini siang dan matahari sudah membagikan panasnya untuk kita semua ya. Sebelum kita mulai mampir ngombe kali ini, kita panjatkan dahulu doa untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat lewat infak dakwah. Untuk channel dakwah ini kita panjatkan doa semoga itu Gusti Allah catat menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk para viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya, terima kasih atas semua apresiasi yang diberikannya ya. Dan semoga doa-doa baik itu menjadi catatan langit amal soleh kalian. Berikut anti skip, anti download dan peran sertanya men-share link ini ya. Dengan demikian aku ucapkan terima kasih dan terima kasih kembali. Seperti unggahan yang kemarin ya, aku telah mengatakan supaya tidak terjadi dualisme sesama kita dalam menentukan satu Ramadan. Kalau satu Ramadannya kan kita sudah sepakat. Yang jadi masalah ketika satu Ramadan yang itu hitungannya berdasarkan peredaran bulan dikonversi ke peredaran matahari seperti yang kita sebut kemarin, Gregorian dan Hijriah, itu hitungannya memang beda ya. Satu menggunakan peredaran bulan, satu menggunakan peredaran matahari. Di situ terjadi masalah. Ya. Di situ terjadi masalah. Yang namanya ijtihad itu ya memang begitu. Belum lagi kita memahami diksi melihat. Melihat itu ada dua. Melihat dengan mata pikir atau melihat dengan mata telanjang. Meskipun mata telanjang sekarang bisa diwakili oleh alat-alat teknologi yang itu teropong atau segala macamnya ya. Jadi probability untuk berbeda itu menjadi sangat terbuka. Ya kalau ndak mau terjadi perbedaan ya makanya aku bilang kemarin kembali saja ke kalender Hijriah. Kalau sudah ada kalender Hijriah kita sudah tidak perlu lagi masing-masing ya kelompok melakukan hitungan atau melakukan ru'yah atau hisab atau segala macam kegiatan ribet lagi gitu. Tinggal ikut aja apa yang sudah ditentukan di kalender Hijriah itu. Ya, memang seperti yang aku bilang kemarin. Untuk bisa menyatukan seluruh umat di dunia itu perlu kekuatan. Kekuatan dari siapa? Dari penguasa. Makanya itu yang dibutuhkan. Siapa yang bisa menghimpun semua umat Islam ini agar dia menjadi satu kalender tunggal. Karena aku sudah katakan bagaimana Gregorian ini juga itu bisa dijadikan pedoman secara menyeluruh. Itu perlu kekuatan. Kekuatan itu dimiliki oleh paus. Ya, bukan sesuatu yang dipublish terus orang menerima, enggak. Dan itu pun perlu proses untuk orang mau menerima, dan akhirnya memang Barat menerima, dan akhirnya karena Barat itu memang menjadi patokan gitu loh, menjadi kepatokan seolah-olah kalau nggak ngebarat nggak asik gitu loh. Jadi bergainingnya dalam adu peradaban dia menjadi lebih selalu tampil menang. Padahal ya belum tentu begitu. Ya tadi
pagi subuh dan aku juga baca-baca berita online. Meskipun aku bilang sekarang berita online itu ya sama saja sama YouTube. Kita harus hati-hati. Aku kadang-kadang berpikir ini beritanya bener nggak sih gitu loh. Kadang-kadang hanya untuk mendapatkan pembaca dia bikin berita yang aduh nggak tahu sekarang. Makanya kita perlu cerdas untuk melihat video, melihat berita juga apakah itu sampah atau memang benar-benar bergizi. Itu harus akhirnya memang kita yang harus hati-hati. Kalau nggak gitu ya bablas semua gitu ya. Jadi begini, ada sebuah falsafah Jawa itu mengatakan sing waras ngalah. Sing waras ngalah itu artinya ya kalau di bahasa Indonesia kannya ya yang waras mengalah gitu. Cuman tidak sesederhana itu maknanya dalam ya. Dan tidak cukup dijelaskan oleh satu dua kata saja ya. Jadi sing waras ngalah itu artinya sebuah upaya kita memaklumi sajalah sesuatu yang itu bisa menimbulkan perpecahan atau bisa menimbulkan keributan, ya sudah dimaklumi aja supaya tidak ribut gitu. Memaklumi sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang salah. Jadi tanpa harus membawanya ke dalam perseteruan yang itu menjadi tidak lebih baik gitu. Itu pun aku kira penjelasanku seperti ini sudah memenuhi apa maksud dari sing waras ngalah itu atau belum, aku juga nggak tahu, tapi setidaknya begitu. Ada sebuah idiom dalam bahasa Jawa, kultur Jawa, budaya Jawa, sing waras ngalah gitu. Ya. Kembali lagi aku bilang, kalau kita mau tidak terjadi perbedaan, ya kembali saja kita semua kembali ke kalender Hijriah gitu. Lah kalau faktanya kita tidak mau kembali ya seperti ini. Kalau seperti ini bagaimana? Aku sudah bilang istihadi itu probability perbedaan sangat terbuka. Kita harus menerima perbedaan. Tidak ada persatuan yang bisa dibangun tanpa menerima perbedaan. Gitu loh. Tidak bisa. Ya, kalau kita sudah berbeda supaya bisa tetap bersatu, ya menerima perbedaan itu tanpa menyerang orang yang berbeda dengan kita. Ya kalau nggak mau berbeda supaya bersatu, ya kembali ke Almanak Hijriah gitu loh. Cuman ketika kembali ke Almanak Hijriah ya menjadi satu kalender Islam tunggal itu sepertinya masih berupa utopia. Tapi kan walaupun utopia kita harus dengungkan. Jangan bicara hasilnya kapan, ya terserah. Yang penting kita sudah melakukan untuk itu. Ya, dan itu merupakan utopia ya. Maka yang ada ya berbeda seperti ini, maka sesuatu yang sangat bijak demi adanya persatuan di antara kita sesama umat. Ya harus menerima perbedaan itu, karena tidak bisa persatuan itu diwujudkan tanpa menerima perbedaan di antara kita. Gitu loh. Ya tadi pagi ya aku menerima video. Itu yang pertama, sumber pertama. Sumber kedua, aku membaca dalam berita online. Ya. Meskipun sebelum itu aku sudah dengar informasi bahwa ini ada upaya untuk membenturkan tentang perbedaan satu Ramadannya itu kapan. Kan akhirnya memang berbeda. Ada yang tanggal 2 April, ada yang tanggal 3 April. Gitu ya. Aku pertama sih tak pikir itu masih sebuah wanti-wanti kata orang Jawa. Pengingat jangan sampai itu dijadikan sebuah pintu untuk kita saling menyerang dalam perbedaan itu gitu ya, supaya bersatu. Tak pikir gitu sih. Ternyata tadi pagi lebih dari itu ternyata. Jadi ada dua lembaga publik. Kalau lembaga publik berarti yang ngomong kan menjadi public figure.
Itu dua lembaga publik keagamaan dan itu yang ngomong ya tentunya ya publik figur. Seharusnya kan berkata lebih bijak lah, menggunakan narasinya gitu ya. Jangan mengatakan yang satu Ramadannya tidak sama dengan dia, yang satu mengatakan masuk neraka, yang satu mengatakan lihat hilalnya itu bohong gitu kan, jadi nggak enak didengarnya, ya. Dan itu bukan orang-orang kecil seperti Gus Beti, seperti kita ini, itu mengatasnamakan sebuah lembaga publik, artinya itu kan ya publik figur yang ngomong. Maka dari itu, dari apa yang tengah terjadi ini ya, kalau kalian menerima, sekarang kan informasi ini nggak bisa dibendung, menerima informasi seperti itu, sudahlah kita pakai bahasa Jawa itu, sing waras ngalah. Sudah kita maklumi saja. Demi terbangunnya persatuan di antara kita. Karena nanti kalau di antara kita saling tidak rukun juga, yang senang ya mereka yang mengadu domba. Yang tepuk tangan siapa kalau di antara kita saling tidak rukun? Ya, maka aku ingatkan dan aku ajak. Seperti aku nih ya. Aku dan keluarga aku itu awal puasanya tanggal 2 April. Tetapi aku tetap memberikan sebuah penghormatan dan mempersilahkan, lihat di Facebook, lihat di kajian-kajian ini juga kan. Silakan saja mau yang tanggal 2 maupun yang tanggal 3. Itu silakan saja gitu. Ya, dan aku sudah bilang karena aku tidak mempunyai keahlian dalam menghitung baik itu ru'ya ataupun itu hisab ya. Aku tinggal milih saja aku mau ikut yang mana gitu. Sama kan seperti kita mau ke Jakarta, kalau kita nggak bisa nyetir, nggak tahu jalan, mending naik bis aja. Tapi kalau misalkan kita punya kendaraan, kita punya apa namanya kemampuan mapping, tahu arahnya, ya kita nyetir sendiri saja. Karena apa? Karena kita tidak ada kesatuan yang itu setirnya satu gitu loh. Kalau setirnya satu dan kita berbicara lingkup Indonesia saja lah, nggak usah lingkup dunia ya. Lingkup Indonesia saja hanya ada satu setir yang dia akan mengantarkan kita ke Jakarta gitu. Itu enak. Nah, sekarang ini karena masing-masing ya itu tadi tidak mau kembali ke apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita ya, ke kalender Hijriah, ya, akhirnya seperti ini. Masing-masing mau nyetir. Ya kalau masing-masing mau nyetir ya sudahlah. Monggo lah, tapi jangan ya saling mendahului, ya saling mendahului itu maksudnya kalau mendahului tanggal 2 dan tanggal 3 ya enggak apa-apa. Saling mendahului itu maknanya juga harus dipahami secara cerdas. Jangan saling menyerang, saling bisa menerima, oh dia tanggal 2 ya sudah, oh saya tanggal 3 ya sudah, enggak apa-apa. Karena memang istihad itu begitu ya. Maka mampir ngombe kali ini aku ngajak semua minimal yang ada di channel ini ya, karena aku juga bukan siapa-siapa ya. Jangan mau kita diadu domba ya. Jangan mau kita diadu domba ya. Yang mau puasa dengan mengawalinya satu Ramadannya itu tanggal 2 April, monggo silahkan. Kalau mau mengawalinya tanggal 3 April, monggo silahkan. Ya, tanpa kita harus mengomentari mereka yang tidak sama dengan kita awal Ramadannya yang begini begitu, tidak. Ya, sudah, biar nanti serahkan saja kepada Allah karena istihadi begitu. Ya. Dengan demikian aku tekankan lagi, tidak bisa persatuan itu dibangun tanpa kita menerima perbedaannya. Sudah kita terima aja. Jadi kalaupun ada yang yang berbicara dan itu menyerang, ya sudahlah, dimaklumi saja, sing waras ngalah ya. Dan kita sebagai umat mari mengajak untuk kita tetap bersatu dalam keumatan ini dengan menerima perbedaan yang ada di antara kita. Sambil yang kemarin aku bilang, kita tetap
menyampaikan kembali ke Hijriah. Walaupun itu masih berupa utopia, siapa tahu satu saat kita semua kembali ke Hijriah sehingga tidak ada lagi sesama biskota itu bukan lagi saling mendahului, saling tubruk menubruk ya, sehingga lancar ya. Oke, ini di bulan Ramadan, mari kita sama-sama berusaha untuk mengupayakan kebaikan. Semoga upaya kita mewujudkan kebaikan, mungkin itu sekedar hanya melempar opini seperti ini supaya kita bersatu. Itu semua tercatat menjadi catatan langit amal soleh bagi kita semua. Oke, di sini dulu ya. Salam persatuan dalam Islam ya. Semoga ini pagi yang cerah bagi yang sedang mengais rezeki, mendapatkan rezeki barokah, dan kita semua dilimpahi kesehatan, dan insya Allah nanti senja kita lanjutkan diskusi kita tentang ahli kitab, dan sepertinya nanti kita memasuki edisi tamat atau penutup ya. Oke, sampai di sini dulu. Ingat pesanku, tidak ada persatuan tanpa menerima perbedaan, dan sing waras ngalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.